sukacita? Masih ada sukacita, kita pertama dari Tuhan ya. Haleluya. Kita masuk dulu dan akhiri kemampuan saudaraku, supaya kita bisa saling menguatkan ya. Karena kebaikan Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan mohon maaf Bapak Saudara, hari ini secara khusus ibadah kita majukan ya. Karena kemarin saya ditelepon mendadak jam hampir jam 9 malam sudah ya. Jadi yang latihan ujian saya tahu sudah ya. Jadi saya harus mengikuti acara pelantikan pejabat gembala Bapak Pendeta Membantu Wisnyanto yang ada di Gedung Wisma sudah ya. Jadi nanti acaranya jam 11 siang ya. Jadi tadinya terlambat juga ya. Tapi saya nggak biasa terlambat gitu sudah ya. Jadi saya usahakan supaya saya tidak terlambat. Jadi hari ini kita majukan jam 9 supaya nanti kami bisa mengikuti acara yang ada di sana ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Saatnya kita akan terima firman Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Langsung saja Bapak Saudara, kita akan buka kitab kita di dalam suratan bukan suratan ya, kitab Wahyu ya, pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-7 kita akan baca bergantian. Nanti ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Kepada jemaat yang dari Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki bian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu 2, 3. Siapa bertanya dari yang mendengarkan apa yang engkau kepada semua-semua, barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam firdaus Allah. Amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara ya. Nah saudara, apa yang sudah kita baca ini adalah salah satu tugas dari Rasul Yohanes, di mana pada waktu itu ketika dia mendapat penglihatan ya, dia berada di Pulau Patmos dan dia harus menyampaikan kepada ketujuh jemaat atau ketujuh gereja, saudara ya. Kalau saudara lihat ya di situ di ayat di pasal 1 saudara ya, di situ ayat yang berapa ya? Ini ada beberapa jemaat di ayat 11 saudara ya. Katanya apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, di pasal kedua ayat pertama sampai ke-7 ini yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus atau gereja yang ada di Efesus saudara. Nah, saudara kita lihat di sini bahwa kondisi atau keberadaan Efesus, jemaat yang ada di Efesus seperti apa? Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tadi di awal-awal sangat bagus luar biasa, ya, di mana bahwa jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang sangat giat di dalam pekerjaan Tuhan, ya, dia betul tekun, ya, dia betul setia, dia tidak kenal lelah,
ya dia hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, ya sabar menderita dan sebagainya. Kita lihat di sini tadi bahwa dijelaskan di dalam ayat yang ke dua tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih lelahmu, jerih payahmu, ketekunanmu, ya, bahwa aku tidak sabar terhadap orang jahat, ya. Lalu kemudian terus, ya, bahwa ayat ketiga, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ini kondisi atau keberadaan jemaat atau gereja Tuhan yang ada di Efesus. Namun Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di ayat yang berikutnya, di sini Tuhan mencela keberadaan yang ada di jemaat yang ada di jemaat yang ada di Efesus. Ya, dijelaskan di dalam ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah apa saudaraku? Telah apa? Meninggalkan kasih yang semula. Ayat keempat, perhatikan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini keberadaan jemaat yang ada di Efesus. Dia dicela oleh Tuhan karena dia meninggalkan kasih yang semula. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, hari ini atau kesempatan ini sudah ya, saya akan memberikan sebuah tema mengambil Tuhan, yaitu mengenai memulihkan kasih yang semula. Memulihkan kasih yang semula, saudara. Nah, saudara kata Tuhan, kalau kita renungkan keberadaan jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang sangat luar biasa. Jemaat yang enggak, istilahnya kalau bahasa sini itu enggak acak-acak, ya. Dia itu begitu serius, begitu giat, begitu tekun, begitu setia, enggak kenal lelah. Ya, coba kita renungkan di sini, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai ketekunan, saudara. Ya, mungkin kita sudah mulai belajar bagaimana kita itu tekun, saudara. Ya, tetapi di sini kita melihat bahwa jemaat yang ada di sini, yang dari Efesus ini sudah begitu luar biasanya, sudah melakukan segala sesuatu yang mungkin, yang menurut anggapan mereka ini adalah sudah tepat, sudah benar. Tetapi ternyata masih ada salah satu kekurangannya, yaitu apa saudara? Tadi meninggalkan kasih yang sama. Dan ini yang juga menjadi peringatan bagi kita semua. Ini adalah mewakili gereja-gereja Tuhan di zaman akhir. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita mungkin hari-hari ini kita mungkin juga begitu setia di dalam Tuhan. Kita juga sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita sudah giat di dalam Tuhan. Kita sudah melakukan banyak aktivitas kita di dalam Tuhan. Hati-hati. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus betul-betul ya melihat adakah di dalam diri kita ini masih ada, yaitu yang namanya kasih kita ini kepada Tuhan. Ya, kasih kita kepada Tuhan. Ya, ini yang perlu kita renungkan. Ya, yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu, bagaimana Bapak Saudara kepada Tuhan, ya, caranya untuk kita memulihkan kasih kita yang semula ini kepada Tuhan. Sehingga kalau kasih kita sudah mulai juga, mungkin kita masih aktivitas tetap gereja, beribadah, berdoa, bahkan melayani dan sebagainya sudah karena Tuhan, ya. Tetapi kalau kasih kita ini sudah mulai kendor, ini hati-hati. Kita juga bisa dicela oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara karena Tuhan, kita akan belajar di sini bagaimana cara supaya kita bisa memulihkan kasih kita ini yang semula kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai kendor, kita sudah mulai istilahnya sudah mulai luntur, sudah mulai hambar, saudara, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di ayat yang kelima, saudara, ya. Di situ dituliskan adalah sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, yang pertama Bapak Saudara yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa kita telah jatuh begitu dalam, ya, telah jatuh begitu. Ini maksudnya bahwa kita sudah gak connect dengan Tuhan, sudah gak terhubung dengan Tuhan. Kita sudah ada istilahnya kayak setrum itu sudah sangat kecil sekali. Ya, walaupun kita masih tetap melakukan aktivitas kita, kekristenan kita di dalam Tuhan, kegiatan-kegiatan kita di dalam Tuhan, yang di dalam gereja sudah di dalam Tuhan, ya. Tetapi ketika kita sudah mulai kehilangan kasih, kita digambarkan di sini atau disamakan bahwa kita ini sudah jatuh terlalu dalam. Ketika kita belum menyadari akan hal ini, Bapak Saudara, ini berbahaya.
Dan kita akan terus melakukan rutinitas kita, kegiatan-kegiatan kita sudah, padahal kita sudah jauh dari itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, gimana caranya ini, Saudara ya? Saudara, saya kasih sebuah gambaran, Saudara ya, di mana bahwa dalam sebuah keluarga, ya, itu ada suami, ada istri, kemudian ada anak, atau mungkin famili yang lain yang ada di dalam keluarga tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, Saudara ya, sepertinya baik-baik saja. Ya, bahkan sekarang kan banyak sekali orang yang suka mengupload ya di media sosial, Saudara ya, foto bersama dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, atau ketika mereka mungkin berada di suatu tempat, ya mungkin mereka sedang makan dan sebagainya, Saudara ya. Ini kan banyak ya orang yang melakukan seperti itu. Tetapi kita tidak tahu secara persis bagaimana kondisi keberadaan rumah tangga mereka. Kadang-kadang bisa saja disebut itu sebagai casingnya, Saudara, atau sisi luarnya. Sementara yang ada di dalamnya, Saudara, itu hubungan mereka bisa jauh. Ya, kasihnya sudah hambar, kasihnya sudah kendor, kasihnya sudah tidak ada. Kelihatannya di luar penampilan sangat luar biasa, Saudara, dalam Tuhan. Ya, bukan berarti nggak boleh untuk mengupload seperti itu, monggo silahkan saja. Kalau kami memang jarang, Saudara ya, karena foto saja kami jarang, foto bareng ya. Waktu Natal itu sudah ya, teman-teman ya saudara-saudara banyak yang foto, kami nggak sempat foto memang, ya karena kesibukan kami. Saudara ya, jadi foto bertiga itu saya jarang sekali, ya. Ya walaupun mengikuti nggak pernah, Saudara, tetapi jarang sekali, ya. Apalagi di upload gitu jarang sekali. Ya. Saya tidak menyalahkan ketika ada yang mengupload seperti itu, monggo saja. Ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, Bapak Ibu Saudara, itu kan bagaimana ketika mereka melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan mereka yang sebenarnya. Ya, ketika di rumah mungkin hubungannya sangat jauh, komunikasinya sangat jauh, nggak ada konek sama sekali. Ya, kami walaupun jarang foto bersama-sama, tapi kami terus intim hubungan itu, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Ya, di antara satu dengan yang lain. Ya, ini satu gambaran, Saudara. Saya kasih contoh seperti itu. Dan ini mungkin Saudara kadang Tuhan ya, mungkin Saudara kadang, dan saya berharap tidak ada celah-celah yang ini ya, dimana supaya semuanya tetap bisa saling connect hubungan suami istri dan anak-anak. Amin, Saudara. Ya. Dan jika ada, mari Bapak Saudara, kita perbarui bersama-sama. Kalau mungkin rasa setrum itu sudah tidak ada, ya rasa nggak kita lagi. Jadi kayaknya itu sudah hambar gitu, Saudara ya. Aktivitas tetap jalan, suami tetap tanggung jawab, kasih makan, kasih minum, kasih duit dan sebagainya, Saudara. Tetapi hubungan, komunikasi, setrumnya itu sudah mulai sangat kecil sekali. Ya, ini hati-hati, Saudara. Ini nanti akan menjadi sebuah kejenuhan di kemudian hari, karena akan terus hanya rutinitas yang dilakukan. Oleh karena itu, kita biasa. Ini saya kasih gambaran hubungan keluarga terlebih dahulu supaya kita tahu. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Ketika kita sudah mulai jarang mau connect dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kasih kita sudah mulai kan, kita masih beraktivitas, kita masih ke gereja setiap minggu, setiap Selasa, setiap Kamis, ya, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, sudah hati-hati, kita bisa dicela oleh Tuhan seperti jemaat yang ada di Efesus. Kita perhatikan tadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka ini, ya, mereka begitu luar biasa dalam pekerjaannya, jerih payahnya, ketekunannya, ya. Dia tidak sabar dalam orang lancar, dia nggak sabar. Pokoknya kalau ada orang yang salah, nanti cepat-cepat, ya, dibereskan, Saudara ya. Kemudian
Saudara anak Tuhan, tadi dia tetap sabar menderita. Di dalam Tuhan dia tidak kenal lelah. Tetapi kita lihat tadi Bapak Saudara, di mana bahwa mereka masih disembah oleh Tuhan. Karena kasih mereka sudah mulai hilang. Kasih yang semula mereka sudah hilang. Oleh karena itu mari Bapak Saudara, yang pertama ini kita selalukan. Kita harus sadari kalau kita sudah mulai jatuh, kalau kita sudah mulai kendor kasih kita kepada Tuhan, kita harus berani memulihkan. Amin saudara. Nah oleh karena itu yang selanjutnya adalah di sini kita harus bertobat. Bertobat itu betul-betul kita meninggalkan yang lama, lalu kemudian kita melakukan yang baru, memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita jangan terfokus kepada yang ada di belakang kita. Hal yang tidak dikenal oleh Tuhan, hal yang tidak layak di hadapan Tuhan, itu harus betul-betul kita berani tinggalkan. Kalau kita benar-benar mau bertobat dari Tuhan, kita membalikkan arah kita ini yang tadinya kita terus ke belakang. Ketika kita mau benar-benar bertobat, kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi bertobat ini bukan sekedar sadar tadi Bapak Saudara, bukan yang datang dari penyesalan, bukan. Tetapi namanya bertobat itu ada action selanjutnya bahwa kita terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Dan jadi ini yang harus kita lakukan. Kita berbalik kepada Tuhan, kita mengarahkan atau memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tadi yang mungkin sudah karena Tuhan ya, kita sudah melenceng dari Tuhan, kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Ya, maksudnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga sudah mulai jarang bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, sudah karena Tuhan, memuji Tuhan sudah malas-malas, sudah karena Tuhan. Hari kita akan kembali kepada Tuhan, ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan lagi, ya, apa yang sudah kita lakukan. Di ayat yang ya selanjutnya sudah bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih yang semula ini kita lakukan lagi. Ya. Saya kasih gambaran lagi kasih yang semula. Ya. Kalau saudara dulu pernah berpacaran atau mungkin tadi yang sedang pacaran, saya tidak tahu saudara ya. Namanya orang pacaran itu kasihnya itu menggebu-gebu. Tidak ada yang orang pacaran kasihnya adem-adem. Ya. Kalau namanya pacaran itu kasihnya menggebu-gebu. Begitu antusias, begitu dia luar biasa. Ya, dia gak kenal lelah. Artinya terus peduli dengan pasangannya dan sebagainya sebagainya. Itu khasnya semua. Dan ini yang harus kita lakukan kembali. Artinya kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kalau dikasih inspirasi seperti ya HP atau laptop itu sebenarnya itu perlu di restart, ya, perlu di restart atau di install ulang. Jadi yang mengganggu itu semuanya bisa dibersihkan dan kemudian bisa dilepas kembali. Amin saudara. Diperbaharui. Ya, kita lakukan lagi apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita dulu sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita ingat bagaimana kasih kita kepada Tuhan dulu. Mari kita lakukan lagi untuk kita boleh belajar. Kalau kita mau memulihkan kasih kita kepada Tuhan, ya, sudah kenapa? Kita harus melakukan ini, memulihkan kasih kita Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Ya, kita ingat bahwa Tuhan itu juga sudah bahkan terus mengasihi saya dan saudara. Hari ini kita kembali peringati, ya, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, ini bukan sekedar rutinitas atau formalitas yang ada, tetapi ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu memang betul-betul memiliki pengorbanan yang sangat besar bagi kita. Amin saudara. Menunjukkan kasih yang sangat besar, kasihnya yang sangat luar biasa, yang tidak terukur. Jadi ada ujian yang mengatakan bahwa tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Itu memang siapa yang bisa mengukur kasih itu? Ya. Mulai dari kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa melakukan segala aktivitas, ini semuanya juga karena kasih kita. Kadang-kadang orang nggak menyadari bahwa ini kekuatan saya,
ini karena saya yang bisa, karena ini saya yang mampu, saya bisa bekerja ini, saya melakukan itu dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita sampai lupa kepada Tuhan. Padahal itu semuanya berasal dari Tuhan. Organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya berfungsi dengan sangat baik. Ya, lebih seperti kayak jantung, ginjal, paru-paru saudara. Kayak jantung itu saudara berhenti berapa detik gitu. Sudah almarhum saudara Tuhan ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sampai ke sana. Ya. Itu semuanya diberikan dengan cuma, bahkan termasuk kita menghirup udara dengan bebas. Ketika saudara berada di rumah sakit, ya, kalau bisa saudara jangan alami. Saudara lihat orang-orang yang di sana yang sedang memakai oksigen itu saudara. Ya, itu harganya sangat mahal. Ya, satu tabung itu berapa? Ya. Kalau ada orang yang menghitung misalnya, jadi seminggu, sebulan bisa miliaran rupiah kalau beli. Ya, bisa kan kita membeli seperti itu? Tetapi itu semuanya diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Karena saudara, diberikan cuma-cuma. Ini kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan kehidupan kita. Belum nanti berkaitan dengan bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan bagi kita. Ya? Makanya dia rela mati, dia rela berkorban, dia rela tersakiti saudara. Karena Tuhan tidak mau kita akan mengalami kebinasaan. Tuhan sudah tahu secara persis kalau hukuman dosa adalah maut. Itu tidak bisa dibatalkan. Ya, tidak bisa dibatalkan. Tetapi Tuhanlah yang memiliki inisiatif. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari itu semua? Makanya dia sendiri yang harus mengorbankan dirinya. Sebab ada yang menebus, dan orang yang menebus itu adalah orang yang tidak ada dosa sama sekali. Dan orang yang tidak ada dosa sama sekali itu ada pribadi Yesus. Makanya dia harus turun menjadi manusia. Kalau Allah secara langsung nggak bisa melanggar aturannya sendiri. Bahwa yang jatuh dalam dosa harus dihukum mati. Kalau Allah secara langsung mau nggak bisa. Tuhan punya aturan. Makanya dia harus turun ke dunia sebagai manusia. Dia hidup sebagai manusia, menderita sebagai manusia. Makanya inilah yang kita perlukan. Setiap 1 bulan sekali kita adakan ini. Bukan sekitar berinvestasi. Lalu yang mengingatkan kepada kita bahwa besar pengorbanan Tuhan itu tinggal di mana. Amin. Supaya apa? Supaya kita belajar menghargai dia, menghormati dia, mengasihi dia, sehingga kita tidak ada sekedar rasa-rasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kami Tuhan, kita akan berpegang ini Saudara kami Tuhan ya. Kalau hari ini kita sudah mulai hamba kasih kita ini kepada Tuhan, mari kita harus sadari Bapak Ibu Saudara kami Tuhan ya. Kalau kita sudah jatuh ya, itu dalam kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kita harus lakukan lagi apa yang sudah kita lakukan ya. Kita harus memulihkan kasih kita kepada Tuhan ya. Kita jangan sampai dikalahkan oleh situasi, kondisi, keberadaan, kesibukan apapun yang ada di dalam dunia ini ya. Ingat, semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Kita kembalikan untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, biarlah kita juga belajar untuk kita bisa mengasihi. Amin saudara. Dan kalau kita sungguh-sungguh berhasil di sini saudara ya, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita lihat di ayat yang ke-7 saudara ya. Yang ke-7 kita akan baca bersama-sama lagi saudara ya. Sudah siap? Wahyu ayat 7 kita baca bersama-sama lagi. 2, 3. Siapa berteriak yang mengatakan apa yang mengatakan roh kepada senang-senang, barang siapa menang, dia akan memberi mata dari bawah kehidupan yang ada di tanah bebas Allah. Amin. Bagian A di situ adalah siapa bertelinga. Ya, mungkin kalau kita mendengar ada orang yang ngomong sama kita, kalau mungkin di kuping lah. Kira-kira kita marah nggak? Ya, mosok nggak di kuping? Ya, saya ini punya kuping,
Ya. Tetapi ini Tuhan yang Tuhan yang berbicara. Siapa bertelinga? Jadi bukan berarti Tuhan nggak ngerti bahwa umatnya ini adalah bertelinga. Tetapi maksudnya adalah siapa yang mau mendengar, yang sungguh-sungguh serius, yang mau meresponi akan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ya. Maka harus sungguh-sungguh bisa melakukan. Ya, dijelaskan siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Dan di sini Rasul Yohanes sudah mendengarkan, sudah melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan, dan ini harus disampaikan kepada jemaat yang ada. Dan jemaat yang ada di Efesus, mereka juga harus siap untuk mendengarkan itu. Dan hari ini adalah jemaat yang ada di GKP Sopolong juga harus siap mendengarkan itu. Kalau kita mau diperbarui oleh Tuhan, amin. Kita harus siap mendengarkan. Kita responi. Dan kalau kita sungguh-sungguh meresponi, makanya dikatakan di bagian B ini adalah barang siapa menang, akhirnya kita berhasil di dalam kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita memulihkan kasih kita yang semula, maka dikatakan di sini adalah aku akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Saudara mungkin sudah pernah membayangkan bagaimana keberadaan taman Firdaus, taman Eden, maksud saya, taman Eden pada waktu zamannya Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu mereka menikmati sesuatu yang indah, luar biasa. Mereka bebas melakukan apapun di situ, bebas. Ya, sebelum ada larangan. Ya. Jadi menikmati kedamaian, tenang, tentram, sukacita. Pokoknya nggak ada yang susah-susah, nggak ada air mata dan sebagainya. Sangat nyaman sekali. Itu keberadaan taman. Dan ini digambarkan seperti itu. Taman Firdaus Allah. Ini berbicara nanti dalam bersama dengan. Ya, di taman itu ada taman yang namanya pohon kehidupan. Itu yang dilarang, ya. Sebab kalau makan dari pohon itu, saudara, dia nggak akan mengalami kematian. Dia akan hidup selamanya. Makanya dijaga pada waktu itu. Setelah Adam dan Hawa itu jatuh dalam, ya. Nah, artinya ketika kita bisa menang, saudara, kita akan bisa menikmati makan dari pohon kehidupan ini, saudara. Artinya bahwa kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang pertama itu jasmani kita ini nanti akan mengalami kematian. Kematian kedua itu adalah bahwa kita akan disiksa selama-lamanya di neraka. Itu kita tidak akan terjadi. Amin, saudara. Kita tidak akan terjadi. Amin. Aminnya jangan ragu-ragu. Amin. Ya, jangan melakukan. Kalau ragu, aku masa kesana, ya tentu kita nggak mau kesana, nggak mau ke neraka maksudnya. Kita tidak akan diizinkan oleh Tuhan menikmati atau merasakan yang namanya kematian yang kedua. Ya, kita akan menikmati yang namanya kehidupan. Ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Ini yang sudah Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara kalau kita benar-benar berhasil menang di dalam kita menjalani apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Ketika kita mau memulihkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Dan karena itu mari Bapak Saudara, kita harus berjuang keras. Dalam hal ini mari kita harus berjuang dalam setiap pribadi lepas pribadi, Bapak Saudara, kadang-kadang ya. Kita jangan-jangan terpengaruh oleh situasi, kondisi apapun. Hari-hari ini walaupun harus menghadapi banyak tantangan, kesulitan, saudara ya, mari kita terus berhubung dengan Tuhan. Kita terus dekat dengan Tuhan. Kita terus mengasihi Tuhan. Kita terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan sekedar rutinitas formalitas yang kita lakukan, tetapi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita benar-benar berhubung dengan Tuhan. Ada strum yang terjadi antara kita dengan pribadi kita. Itu yang pertama. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita benar-benar merasakan lebih lagi kasih Allah itu di dalam kita.
karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kembali, kita renungkan sama-sama, saudara ya. Kalau kita hari-hari ini sudah mulai kendor, sudah mulai kehilangan kasih kita kepada Tuhan, ya mari kita pulihkan bersama-sama. Ya, kita tidak usah menunggu kapan waktunya, tidak usah, saudara ya. Kita pulihkan diri kita akui, kita sadari segala kekurangan-kekurangan kita. Kenapa Tuhan saya kok gak sungguh-sungguh dengan kita akui di dalam Tuhan. Ya, kita kembali dalam hari ini kita cara kepada Tuhan. Kita kembali mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, sehingga setelah nanti kita akan tetap menikmati kasih Tuhan lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ini sedikit dengan perasaan ini, biarlah ini memberkati kita semua.